Bina Insani University kedatangan tamu dari Badan Cyber dan Sandi Negara. Bagaimana kita menghadapi era digitalisasi saat ini? Pemanfaatan ini berbanding lurus dengan tingkat ancamannya untuk melindungi aset-aset informasi termasuk data yang ada di dalamnya dan juga yang ada di ruang siber. Ancaman yang sifatnya teknis biasanya menyerang ruang siber di jaringan logika. Nah, ini kira-kira apa tipsnya dalam menyikapi hal yang seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Gianto tadi? Anda harus mencari sumber-sumber referensi, jejak digital itu tidak akan hilang, gitu ya. Nah, ini kita hati-hati. Jangan sampai kita dalam bersosial media, dalam berdigitalisasi ria, kita tidak mengindahkan etika-etika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai BU Friend, Bina Insani, Bigger, Better, Higher. Hari ini Bina Insani University kedatangan tamu dari Badan Cyber dan Sandi Negara, yaitu Pak Gianto Awan Sularso MM, selaku salah satu direktur yang ada di Badan Cyber dan Sandi Negara. Nah, hari ini kita minta kepada beliau untuk sharing, untuk berbagi, untuk memberi kita tips dan triks bagaimana kita menghadapi era digitalisasi saat ini. Bagaimana kita menjaga keamanan security kita, keamanan cyber kita, dan bagaimana etika-etika yang kita bisa taati agar kita aman dalam berdigitalisasi. Kita sapa dulu Pak Gianto. Pak Gianto, apa kabar Pak Gianto? Baik, terima Salaman kasih. Dulu Pak. Selamat datang di kampus kami, Bina Insani University. Terima kasih Pak Rektor. Monggo Pak Gianto, kita dikasih masukan-masukan soal digitalisasi saat ini. Silahkan. Baik Pak Rektor. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara masalah digitalisasi ya, khususnya pemanfaatan media internet. Ya. Jadi dengan seiring perkembangan teknologi, ya, terutama di TIK dan pemanfaatan internet, ini ancamannya pun juga adalah semakin tinggi. Artinya pemanfaatan ini berbanding lurus dengan tingkat ancamannya. Nah, ketika berbanding lurus, maka diperlukanlah suatu keamanan siber, gitu. Jadi keamanan siber diperlukan untuk apa? Ya tadi, untuk melindungi aset-aset informasi termasuk data yang ada di dalamnya dan juga yang ada di ruang siber. Di dunia cyber, kita bicara pada dua ancaman yang sifatnya teknis dan sosial. Ya, ketika kita ngomong ancaman yang sifatnya teknis biasanya menyerang ruang siber di jaringan logika, ya, di softwarenya, gitu. Secara teknis ada bermacam-macam contoh itu ya, misalnya SQL injection, DDoS, kemudian brute force attack, ya, kemudian ada web defacement, itu sebagai contoh-contohnya teknis serangannya, dan juga ada juga serangan-serangan yang bersifat sosial. Yang disasar adalah cara berpikirnya, perilakunya, mainnya, gitu. Artinya dengan cara apa? Dengan cara yang sering kali digunakan adalah dengan menggunakan informasi yang sedemikian rupa sudah dimodifikasi, gitu, untuk mempengaruhi pola pikirnya, pola bertindaknya. Itu yang lebih berbahaya. Ya, dengan cara seperti apa? Contohnya bisa propaganda hitam, black campaign, kemudian ada polarisasi seperti itu. Kemudian juga banyak macam cara yang akhirnya menimbulkan pola pikir yang kita bilang bahwa informasi kalau didetaili terus, informasi yang tadinya itu salah, tapi ketika dilakukan berulang-ulang itu kan jadi suatu kebenaran, gitu, Pak. Nah, memang orang-orang pertama ragu, tapi kalau tiap hari jadi lama-lama, loh, jangan-jangan benar, jangan-jangan benar. Wah, iya kayaknya benar. Itu yang berbahaya itu, Pak. Nah, ini bagi mahasiswa, ini buat anak-anak Bina Insani, anak-anak muda. Nah, ini kira-kira apa tipsnya dalam menyikapi hal yang seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Gianto tadi? Jadi tip buat mahasiswa adalah
Yang pertama, Anda harus mencari sumber-sumber referensi atau sumber-sumber terpercaya. Artinya kita tidak, misalnya kita berselancar dari sumber-sumber, misalnya kalau yang namanya suatu situs ya, suatu situs yang kredibel biasanya ya pakai HTTPS, Pak. Itu biasanya kredibel. Satu itu. Terus kemudian juga cari kebenaran dari situs-situs yang kita sudah tahu lah. Artinya jangan situs-situs yang abal-abal. Kemudian masalah informasinya. Ini harus tidak serta-merta ketika kita mendapatkan informasi dari media sosial atau misalnya di internet, tidak serta-merta misalnya kita langsung bagi ke teman kita, saudara kita, kolega kita, jangan. Ya, harus difilter dulu, disaring dulu, gitu. Baru nanti kalau memang mau di sharing atau bagikan, itu lain soal. Tapi setidaknya harus disaring dulu, difilter dulu. Kan ada pepatah, mulutmu harimaumu. Dan perlu kita ingat bahwa jejak digital itu tidak akan hilang, gitu ya. Itu salah satu tips buat mahasiswa agar sebelum menggunakan media itu dengan bijak, terutama media sosial. Atau mungkin kalau seandainya konten dari yang disampaikan kepada kita secara digital itu negatif, misalnya mendiskreditkan baiknya orang gitu, ya itu mungkin sudah termasuk kepada black campaign ya Pak Gianto ya. Bisa seperti itu. Artinya kita tidak boleh memanfaatkan media digital itu untuk misalnya hate speech, hate speech, itu nggak boleh. Apalagi kita udah ada aturannya Pak ya, jadi bisa kena undang-undang ITE nanti kita. Kita kan tidak ingin seperti itu. Iya. Luar biasa. Nah ini teman-teman, ini kaitannya dengan pemilu. Sebentar lagi kita akan menghadapi pemilihan umum dari level yang paling rendah ya, pemilihan calon legislatif DPRD tingkat 2, tingkat 1, sampai ke gubernur, sampai ke presiden. Nah ini kita hati-hati, jangan sampai kita dalam bersosial media, dalam berdigitalisasi ria, kita tidak mengindahkan etika-etika ya. Seperti misalnya apapun yang kita terima masuk ke handphone kita disebar, gitu ya Pak Gianto ya. Jangan seperti itu, harus recheck, harus periksa, harus lihat. Kalau kan seandainya kontennya mengarah kepada black campaign atau hate speech, nah ini kita udah kena nanti undang-undang ITE. Nah itu. Nah kaitannya dengan kehati-hatian dalam ekonomi gimana nih Pak? Kan kita harus juga menjaga, kan kita punya mobile banking dan segala macam, itu gimana? Baik, ketika kita berbicara misalnya aplikasi atau platform digital ya, yang terkait dengan misalnya perbankan, yang pertama adalah amankan password kita, amankan PIN kita, ya, dan juga amankan gadget kita. Karena apa? Ada udah beberapa contoh ya, ketika misalnya seseorang kehilangan handphone, ya, itu tidak berapa lama kemudian rekeningnya ikut terkuras juga, Pak. Ini ikut terkuras. Ini terus bagaimana mensikapinya? Setidaknya ketika handphone ya, harus di password lah, gitu. Jadi serta merta handphone kita itu bisa dibuka, di password, gitu. Data kalau bisa berlapis ya, berlapis. Datanya juga harus dienkripsi, Pak. Harus disandi, dienkripsi. Jangan datanya data-data yang penting itu jadi teranjang, itu jangan. Saya rasa juga banyak data-data encryptor yang ada di pasaran itu ada. Itu yang penting. Baik, Be Friends, hari ini kita dapat informasi untuk menjaga bagaimana kita aman dalam melakukan kegiatan digital di ruang digital, di mana kita bisa menggunakan sosial media kita secara baik. Itu tips dari Pak Gianto ya, tamu Bina Insani University pada hari ini. Mudah-mudahan semua keberkatan, kebahagiaan, rezeki yang berlimpah, dan kesehatan diberikan kepada Pak Gianto. Terima kasih Pak Gianto Sama-sama, sudah sharing dengan kita semua. Sama. Yang penting bukan apa yang kita tahu,
Tapi yang penting adalah apa yang kita lakukan dari apa yang kita tahu. Bina Insani University, bigger, better, higher. Pak Gianto, Ya. Bina Insani University, bigger, better, higher. Pak Gianto juga punya YL. Bersama BSSN, kita jaga ruang siber. Nah, bersama BSSN, Kita jaga ruang siber.